Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kesempatan hari ini kita masih mendapatkan rahmat, nikmat, taufik, hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah, menjadi satu hal yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah ruahkan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Dan harapan mudah-mudahan kita senantiasa diakui sebagai umat beliau, sehingga kita menjadi salah satu di antara orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat beliau, khususnya di hari di mana di situ tidak ada satu pertolongan melainkan pertolongan dari Allah. Tidak ada syafaat yang diterima selain syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk kesempatan ini insya Allah saya akan membacakan atau mengkaji kitab Bidayatul Hidayah, ya. Kitab Bidayatul Hidayah, yakni salah satu di antara kitab yang dikarang oleh ulama yang disepakati oleh ulama-ulama sebagai al-mujaddid, ya, salah seorang pembaharu di zamannya, yakni di abad kisaran 5 Hijriah. Beliau Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Ini salah seorang ulama yang sangat masyhur, memiliki berbagai macam keahlian di dalam disiplin ilmu pengetahuan. Puncaknya adalah beliau menekuni dunia tasawuf, ya. Puncaknya beliau menekuni dunia tasawuf. Perjalanan hidup beliau mungkin teman-teman bisa melihat di dalam beberapa kitab biografi yang dikarang oleh para ulama juga para ilmuwan. Salah satu di antaranya itu termaktub di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang diberi pengantar oleh Syekh Ahmad Al-Badawi, mana di situ dikisahkan bagaimana perjalanan hidup dari seorang Al-Ghazali ketika dia masih kecil sampai kemudian beliau dititipkan kepada seorang sufi setelah ayahnya wafat. Ternyata apa yang menjadi warisan orang tuanya tidak seberapa banyak, sehingga menyebabkan dalam waktu yang sangat singkat saja harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sudah habis, sehingga terpaksa dititipkan ke madrasah yang di situ secara gratis memberikan kesempatan kepada orang-orang fuqara masakin untuk belajar dan menimba ilmu di sana. Baik, saya tidak akan bercerita secara lengkap mengenai hal itu. Saya ingin kita memulai untuk membaca kitab beliau, salah satu karangan beliau, yakni kitab Bidayatul Hidayah. Pernah saya menjumpai sebuah video, ya, sebuah video dari seorang habaib, insyaallah itu ada di YouTube, itu yang menjelaskan salah satu di antara ulama yang itu mendapatkan posisi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Imam Al-Ghazali. Ya, itu adalah Imam Al-Ghazali. Kemudian habaib itu juga menjelaskan orang yang mendapatkan hidayah dari Allah insya Allah masuk dalam kriteria al-ulama yang ahli dalam kebaikan, karena ada ulama as-su, ada ulama yang buruk, ada al-ulama al-khair, ulama yang bagus,
itu ulama yang bagus adalah tandanya adalah dia cinta dengan kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali. Apakah berarti dengan kita membaca kitab beliau itu sudah otomatis cinta kepada beliau? Tentu itu tidak bisa menjadi ukuran, tidak bisa lantas menjadi patokan bahwa orang tersebut selalu dan cinta kepada Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, itu tentu tidak. Tetapi mudah-mudahan dengan kita belajar, mempelajari, mengkaji, memahami kitab-kitab dari beliau Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, termasuk diantaranya adalah kitab Hidayatul Hidayah ini, kita mendapatkan tambahan barokah ilmu dari beliau, kita mendapatkan manfaat dari ilmu beliau, dan mudah-mudahan kita nanti digolongkan kepada orang-orang yang ahli kebaikan dan orang yang senantiasa ikut di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ikut jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Sebagaimana disebutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan orang-orang yang dibenci oleh Allah, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Mudah-mudahan demikian. Baik, kita awali terlebih dahulu dengan hidayah Fatihah. Kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para ulama seluruhnya, khususnya kepada Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, untuk kita semuanya yang mendengar dan seluruh yang menyaksikan ngaji ini, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi junudi wa ansarihi jamil ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was solihin wal khulafa rasyidin wal ulama al amilin jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhususan la hadrati masyayikhil kiram wa asatidina asatidil kiram jami'il musannifin muallifin, khususan khasai la hadrati muallif hadzal kitab asy-syaikh Muhammad asy-syaikh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali jami'i talamidina. Syai'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, 'allimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi tur moho asih ing dalam akhirat bloko. Kala dawu sapa Syekh Syekh al-Imamu kang dadi imam al-alimu kang ngalim, al-allamatu tur kang banget ngalimi. Hujatul Islami rupane Syekh Hujatul Islam, wa barakatul anamilan Syekh Barakatul Anam. Abu Hamidin rupane Syekh Abu Hamid Muhammad ibni Muhammadin, Muhammad kang dadi anak lanangi Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali, Muhammad kang dadi anak lanangi Muhammad Al-Ghazali, At-Tusi kang bangsa Tusi negarane. Qadasa muga-muga nucaaken sapa Allah Gusti Allah ruhahu ing ruhe Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Wa nawwara lan mugi madhengaken sapa Allah dharihahu ing kubure Abu Hamid. Amin. Muga-muga nyembadani sapa Allah ing donga kita. Alhamdulillah tais kabehane puji petang perkara iku lillahi tetep kedue Gusti Allah. Haqqo hamdihi kelawan saknyatane muji Allah. Wassalatu tawi tambahi rahmat ta'zim, wassalamu lan rubo keselamatan iku ala khairi khalqihi, muga tetep ing atase luweh baguse makhluke Gusti Allah. Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad, rasulihi kang dadi utusane Gusti Allah, wa abdihi lan kawulane Gusti Allah, wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi, mim ba'dihi saking sawuse Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali memulai
mengarang kitab ini dengan membaca basmalah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kullu syai'in libalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu terputus barokahnya. Oleh karena itulah kenapa rahasia para ulama salafus sholih utamanya ketika memulai segala sesuatu selalu diawali dengan bismillah. Supaya apa? Tidak terputus barokahnya. Maka kita sebagai santri-santri yang mengaku derek kepada seluruh ulama salafus sholih, hendaknya ketika kita melakukan segala sesuatu apapun itu bentuknya, maka kita awali terlebih dahulu dengan bismillahirrahmanirrahim. Harapannya mudah-mudahan tidak terputus barokahnya. Apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang berbarokah bagi kita semuanya. Qala Syekh al-Imam al-Alim al-Allamah, berkata Syekh Imam al-Alim al-Allamah Hujjatul Islam Barokatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali itu dijuluki sebagai Hujjatul Islam, argumentator Islam. Kenapa? Karena kelihayan beliau sebagai seorang ulama di zamannya itu untuk mematahkan argumentasi-argumentasi dari orang-orang yang menentang atau mungkin tidak sepaham dengan beliau. Karena kuatnya argumentasi dari beliau. Kuatnya argumentasi dari beliau. Konon ketika Imam Al-Ghazali itu sedang melaksanakan seminar atau beliau mengisi sebuah majelis, maka tidak kurang dari 400 ulama besar itu hadir untuk menghadiri ceramah atau mungkin ya semacam pengajian. Kalau saat ini ya semacam seminar yang dilakukan oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Kenapa? Karena saking kedalaman ilmu dari Muhammad bin Muhammad al-Ghazali itu, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan zatnya, mensucikan ruh daripada Sayyid atau mungkin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Allah lapangkan kuburnya, Allah beri sinar terang di dalam kuburnya. Karena ada kaul para ulama yang mengatakan begitu semua orang yang sudah meninggal dunia itu masuk ke liang kubur, maka ketika yang namanya mayat itu sampai di liang kubur, kubur itu ikut berkata kepada yang mayit itu, ana baitul zulmah wal wahdah, aku ki omah sing peteng, omah sing ijen. Fa in kunta fi hayatika lillah, kalau seandainya engkau hidup di dunia itu dengan keadaan engkau iman kepada Allah, taat kepada Allah, amalmu ikhlas karena Allah, kuntu alaikal yaumar rahmah, aku akan menjadi atau memberikan kasih sayang kepadamu, kuburku akan menjadi lapang. Kegelapan yang ada di sini aku akan ganti dengan sinar yang terang benderang. Tapi sebaliknya, wa in kunta asiyan kuntu alaika al-yauma nutmah. Kalau kamu seandainya di dunianya itu maksiat terus kepada Allah, enggak mau taat kepada Allah, ya aku akan menjadi nutmah bagimu. Ya, menjadi siksa yang nanti akan diberikan kepada orang-orang yang masuk ke dalam liang kubur itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan pujian yang sesungguhnya, salawat ya, pujian itu ada 4 macam. Yang pertama ada pujian qatim ala qatim, pujian Allah kepada Allah sendiri, zat yang terdahulu kepada zat yang terdahulu. Allah menguji, innani anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Ini pujian Allah kepada Allah. Qatim ala khutus, Allah memuji kepada makhluknya. Siapa? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sungguh wahai engkau Muhammad, engkau adalah seorang yang punya akhlak yang begitu mulia, begitu besar. Ini pujian Allah kepada makhluknya. Qadim khutus ala khutus, pujian makhluk kepada makhluk. Makhluk muji, saya muji kepada Anda misalkan, wah kamu itu orang yang pintar, kamu itu orang yang cantik, kamu orang yang tampan, kau adalah orang yang pemurah dan seterusnya. Yang keempat, khutus ala qadim, makhluk muji kepada Allah. Ya Allah, panjenengan menika zat ingkang maha welas asih, panjenengan menika zat ingkang maha nyereng, panjenengan menika zat ingkang kathah anggenipun paring pangapunten dan seterusnya. Lah, itu semuanya miliknya Allah.
Jadi 4 macam pujian itu miliknya Allah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah kepada makhluknya, sebaik-baik makhluknya, yaitu beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hambanya Allah yang paling dikasihi oleh Allah. Rasul itu dia adalah pimpinan dari seluruh umat, dari awal sampai dengan yang akhir. Maka Rasul pernah mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku ini adalah pimpinannya anak cucu Nabi Adam, tetapi wala fakhra, aku tidak pernah menyombongkan diriku. Loh, ini kita kadang-kadang punya kelebihan sedikit itu sudah menyombongkan diri. Maka para ulama salafus saleh begitu memulai untuk mengaji, memulai untuk membahas kitab, mereka selalu mengawali dengan pujian kepada Allah, sholawat kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena setiap doa, setiap amal apapun itu, terutama adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naklif kitab ini, mengarang kitab itu bagian dari keinginan muallif agar dia mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka itu adalah bentuk doa. Maka doa mu'allaqun bainas sama'i wal ard. Doa itu mu'allaq, digantungkan oleh Allah. Bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Hatta yakun awwalahu sana'anillah salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai awalnya itu diawali dengan pujian kepada Allah, salawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian diangkat menghadap kepada Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia kenapa setiap kali para ulama ketika berdoa selalu diawali dengan memuji kepada Allah, diawali dengan sholawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du anak pening dalam sause perkara kang sinebut fa'lam mongko ngawruhna sapa sira. Ayuhal harisu he wong kang banget demene, al-mubilu kang madhep alak tibasil ilmi ing atase ngalap ngilmu, al-mudhiri kang lahiraken min nafsihi saking awak dhewe niman, sidqar rohbati ing bangete demen, wa farti ta'atusi lan bangete rasa ngelak ilahi maring ilmu. Ngertenono anak kaing temen setune sira iku ing kuntalamun ana sapa sira iku tak sudu nejo sapa sira pitola bil ilmi nglawan nupri ilmu, nejo al munafasata ing edi-edinan, wal mubahata lan agung-agungan, wa taqaddumalan nglancangi alal akroni ing ngatasi pira-pira kanca, wastimalati wujuhin nasi lan amrih ing condongi menungso ilaika maring sira, wa jam'i khutami dunya lan ngumpulake bondo dunya. Fanta mongko utawi sira iku sain longkang lumaku fi hadami dinika ing dalem ngrusak agama sira, wa ihlakin nafsi lan tegese ngrusak awak sira, wa bai'i akhirat kalan adol akhirat sira bidunyaka kelawan dunya sira. Fasufqatu kamangka utahe ngakodol tinuku sira iku khosiratun rugi utawa bangkrut apa sufqatu, wa tijaratu ka utawi dagangan sira iku bairatun rusak apa tijaratu, wa muallimu ka utawi wong kang mulang sira iku mu'inun wong kang nulungi, iku mu'inun wong kang nulungi sapa muallimik laka maring sira ala isyanika ing atase maksiat sira, wa syarikun lan wong kang nyekutoni laka maring sira fi khusranika ing dalem kapitunan utawa kerugian sira, wa utawi muallimuk iku kabai saifin kaya dene wong kang adol pedang, mingkoti itorikin saking wong kang megot dalan, kama kala kaya oleh dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh man a'ana ala maksiatin ingkol man a'ana ala maksiatin, man utahe sapane wong iku a'ana nulung sapa man ala maksiatin ing atase maksiat suwiji, walau bisyatri kalimatin senajan kelawan setengah kalimah, kana mongko ana sapa man iku syarikan wong kang nyekutoni lahu maring asin fiha ing dalem maksiat. Amma ba'du, setelah Syekh Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ini
membaca hamdalah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca sholawat kepada beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyampaikan pesannya kepada kita semuanya, orang-orang yang menuntut ilmu, para pencari ilmu, para santri, termasuk saya sendiri ini. Jadi beliau berpesan kepada kita semua yang sedang membaca kitab-kitab beliau, yang sedang mempelajari, mengkaji kitab-kitab beliau. Apa yang beliau pesankan? Fa'lam ayyuhal haris, ayyuhal khirisu al-muqbil ala iktibasil ilmi. Ketahuilah wahai orang-orang yang cinta terhadap ilmu pengetahuan, yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, yang ingin meraup manfaat dari ilmu-ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Yang merasakan dahaga yang begitu sangat terhadap ilmu dan pengetahuan. Ketahuilah apa yang mesti kita ketahui. Annaka in kunta taqsudu bi talabil ilmil munafasata wal mubahata wa taqadduma 'alal aqran wa istimalati wujuhin nasi ilaika wa jam'i hutamid dunya fa anta sa'in fi hadami dinika wa ihlaki nafsika ila akhir. Seandainya tujuan kamu untuk mencari ilmu pengetahuan itu hanya semata supaya kamu itu bisa menjadi orang yang hebat, ya hati-hati. Hanya indah-indahan, edi-edinan, unggul-unggulan. Setelah kamu dapat ilmu yang banyak, kemudian kamu ingin memamerkan itu di hadapan banyak orang. Kemudian kita hanya sekedar ingin menjadi orang yang unggul di antara yang lain. Ketika kita berdiskusi, ketika kita berdebat, ketika kita omong-omongan, maka apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh orang lain, dan orang lain merasa bahwa mereka berada di bawah kita. Lantas muncul mongkrok ning gone atine awake dhewe. Kalau seandainya tujuan kita untuk menuntut ilmu itu hanya seperti itu, unggul-unggulan, nyari pengaruh di hadapan banyak orang, supaya banyak orang yang belajar kepada kita, supaya kita menjadi orang yang tenar, supaya kita ini menjadi orang yang terkenal. Ya, kalau itu tujuan dari proses kita untuk mencari ilmu pengetahuan, maka kata Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, maka sesungguhnya kita ini sedang berusaha untuk menghancurkan agama kita. Tidak hanya menghancurkan agama kita, kita juga menghancurkan diri kita. Kita menjual kehidupan kekal kita di akhirat demi dan untuk mendapatkan kehidupan dunia. Nah ini ya, hati-hati. Maka ini pentingnya niat kita. Pentingnya kita sebelum proses berangkat untuk menuntut ilmu, itu untuk belajar menata hati. Jangan sampai kita ada perasaan ketika kita menuntut ilmu, kita berangkat untuk mencari ilmu pengetahuan itu, kita punya keinginan dan tujuan sebatas untuk, wah ngumpul nih ilmu semua keh. Gen aku ahli ngene dan seterusnya. Lewis ahli ngene, akhirnya saya bisa menjadi orang yang unggul di hadapan banyak orang. Kemudian mendapat pengakuan banyak orang. Begitu pengakuan banyak orang, akhirnya semua orang memandang saya dengan rasa hormat, memuji-muji saya, gitu ya kalau perlu. Atau kalau perlu, wah lewis ngono aku tak buka pondok pesantren, kemudian semua orang akan belajar ke saya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau tujuannya hanya sebatas itu, bukan ada maksud dan tujuan yang lain. Oke, membangun pesantren, membangun masjid, membangun sekolahan, lembaga pendidikan itu bagus, tidak ada yang salah. Tetapi ketika niatan awalnya itu tidak benar, ini yang kemudian menjadi masalah, gitu loh. Ini apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ketika kamu menjadi orang yang alim, semen kita semua menjadi orang yang alim, maka ada kewajiban bagi kita untuk menyampaikan ilmu. Karena apa? Kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu pengetahuan, menyembunyikan pengetahuan yang ada di dalam diri kita, itu adalah satu dosa.
bentuk dosa. Tetapi ketika kita menuntut ilmu dengan tujuan supaya kita kemudian banyak santrinya, kita bisa menjadi orang yang unggul di hadapan banyak orang, itu yang menjadi masalah. Mereka lah orang-orang yang tertipu bagi Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, ini beda tipis ya. Hampir ya mirip, tetapi di situ ya podo-podo, misalkan dia punya pesantren, sama juga punya pesantren, tetapi motivasi keduanya, niatan keduanya untuk mendirikan itu mungkin berbeda. Kalau niatnya itu adalah semata ingin i'la'id-din, menyelamatkan orang-orang dari kehancuran karena mereka tidak punya ilmu pengetahuan, berjuang dengan ilmu pengetahuan agar mereka kembali sadar, fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, maka itu benar. Tetapi ketika tujuan utamanya adalah demi dan untuk meraih pangkat dunia, gitu loh, ini ya, tujuannya adalah untuk meraih pangkat dunia, wah agen santriku oke, gen banyak orang yang menghormatiku, wah gen akeh sing nucup tanganku misalkan. Nah itu lain lagi urusannya, gitu ya, itu lain lagi urusannya. Nah disinilah yang perlu kemudian kita tata. Ya mudah-mudahan ketika kita menuntut ilmu itu Allah selamatkan hati kita. Jangan sampai kita punya keinginan semata untuk mencari apa yang berada di hadapan banyak orang. Tetapi mudah-mudahan apa yang kita cari ilmu itu, kemudian ketika kita sudah mendapatkannya, kita berjuang di tengah masyarakat, mudah-mudahan itu betul-betul ikhlas karena Allah, bukan semata karena keinginan kita, ambisi nafsu kita untuk menjadi orang yang paling di antara yang lainnya. Karena kalau itu yang terjadi, maka mohon maaf, bisa diteliti ketika misalkan hati kita itu kotor, niatan kita itu tidak benar, ada orang lain yang muncul, kita akan muncul di dalam hati kita, perasaan di dalam hati kita itu merasa tidak senang dengan kesuksesan orang lain, itu akan muncul. Tapi ketika kita senang, oh ada orang lain yang kemudian ikut berjuang, kita merasa senang, alhamdulillah ya Allah, di sana bisa berkibar agama Allah, di sana bisa ini dan seterusnya. Ada orang lain, generasi yang muncul, kemudian kita merasa bangga dan senang dengan munculnya generasi-generasi itu, insya Allah hati kita selamat. Tapi ketika muncul generasi ketetrorot mentereng, ngungkuli awake dewe, atau mungkin melebihi kita, atau setara dengan kita, atau hampir sama dengan kita, kemudian muncul di hati kita, wah iki saingan, iki saingan, iki bahaya, iki saingan, iki iso. Nah ini sudah penyakit, gitu ya. Nah inilah yang diingatkan oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, sang hujjatul Islam, mujaddid fi dzalikaz zaman, mujaddid yang ada di zamannya kala itu, yang konon menurut Profesor Dr. Haji Mujamil Qomar itu 3/2 dari belahan dunia timur itu mengikuti pemikiran dari Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sementara sepertiga belahan sebelah barat itu mengikuti pemikiran dari Ibnu Sina. Itu apa yang disampaikan oleh beliau. Wallahu a'lam, saya tidak tahu apakah itu sudah melakukan sebuah kajian secara mendalam atau tidak, tetapi setidaknya apa yang disampaikan oleh beliau itu bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan bagi kita. Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dengan argumentasinya yang begitu luar biasa, sepeninggal beliau ketika kitabnya itu kemudian, kitabnya yang bernama kitab Tahaffutul Falasifah, diserang oleh Ibnu Rushd, tetapi kemudian tidak mampu untuk melunturkan itu semua. Kenapa? Kuncinya adalah ketika Anda ingin mengkritik sesuatu, pelajari sesuatu itu sehingga Anda tahu di mana benar-benar titik kelemahan yang ada di situ. Itulah yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Sebelum beliau mengkritik filsafat, beliau mendudukkan filsafat itu dengan maqasidul falasifahnya. Baru kemudian beliau melakukan kritik dengan menggunakan tahaffutul falasifah. Nah inilah salah satu di antara kitab beliau yang hari ini kita pelajari, yaitu Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan ini adalah hari pertama, dan insya Allah nanti kita akan terus melakukan kajian, terus melakukan ngaji sampai khatam insya Allah.
Mudah-mudahan diridhai oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan semuanya menjadi ilmu yang manfaat barokah bagi kita semuanya. Fitini wa dunya wal akhirah. Baik, terima kasih untuk hari ini, saya kira cukup. Kita lanjutkan insyaallah di lain waktu dan kesempatan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.